Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kita sering kali mendengar kisah Nabi Khidir di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Khidir memiliki tempat tersendiri bagi umat muslim. Nama asli dari Nabi Khidir adalah Balia putra Malkan dan ia merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Meskipun kita sering mendengar Nabi Khidir, tetapi keberadaannya sebenarnya masih menjadi misteri. Beberapa muslim percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Sosok Nabi Khidir ini diceritakan oleh para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan sejumlah riwayat yang menyebut tentang keberadaan Nabi Khidir. Seperti yang telah kita ketahui, jika Nabi Khidir adalah gurunya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Khidir sering mengingatkan Nabiullah Musa, termasuk salah satunya tentang bahayanya nafsu manusia. Nabi Khidir merupakan sosok Nabi yang tertutup. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Arais. Nabi Khidir merupakan kumpulan pendapat-pendapat, adalah Nabi yang dipanjangkan umurnya, yang tertutup dari pandangan. Sudah diketahui oleh banyak ulama bahwasanya penyebab Nabi Khidir dipanjangkan umurnya adalah karena meminum air dari telaga Ainul Hayat. Berdasarkan beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Salah satu kelebihan Nabi Khidir bisa mengubah alam. Nabi Khidir ketika duduk di atas kayu ataupun tanah gersang, niscaya kayu dan tanah tersebut akan merubah penuh rumput dan pohon semua kembali menjadi subur. Bahkan pernah diceritakan jika ciri-ciri Nabi Khidir, beliau memiliki kesabaran dan ketekunan luar biasa, serta tanda lainnya dari jempolnya lunak dan tidak bertulang. Ada kisah menarik tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru mati ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan di bumi. Dajjal juga mampu membawa surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan rumput atau pepohonan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan berkata, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu maknanya api yang kebaikannya. Jika menjawab api, maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin. Wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Nabi Khidir alaihissalam membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa itu adalah Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya, sekaligus demi melemahkan iman dan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir.
Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap kalian setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Pedang hingga gergaji tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegaskan, padahal Nabi Khidir dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal adalah cobaan terbesar dan terberat bagi tiap-tiap insan sebelum kemunculannya nanti di akhir zaman. Akan ada pula sejumlah musibah yang menimpa umat manusia sebagai ujian bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya telah mengingatkan kaum muslim mengenai Dajjal. Bahkan beliau menjelaskan ciri-cirinya, kemampuan yang ia miliki, fitnah yang ia bawa. Pada hadis-hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut mengabarkan tanda-tanda yang akan menerjang manusia tak lama sebelum makhluk pendusta satu ini muncul. Kemunculannya merupakan tanda akhir zaman dan tinggal menunggu waktu saja terjadinya kiamat besar. Tidak ada yang tahu pasti keberadaan Dajjal hingga kini, serta kapan ia akan keluar dari persembunyiannya. Jika sudah waktunya, Dajjal pasti akan datang dengan membawa beragam macam fitnah akhir zaman. Semoga kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.